Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang bilangan bulat berpangkat bilangan bulat positif. Sebelum kita mempelajari tentang bilangan berpangkat, ada baiknya kita belajar yuk tentang sejarahnya. Dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bidang pengetahuan, diperlukan cara penulisan yang lebih sederhana untuk bilangan yang relatif besar maupun relatif kecil. Misalnya, jarak antara matahari dan Neptunus dalam sistem tata surya kita adalah 4,5 miliar kilometer. Dalam 18 gram air terdapat 602 sektilium molekul. Bilangan-bilangan tersebut dapat disederhanakan penulisannya dengan cara berikut ini. 4,5 miliar kilometer dapat dinyatakan dalam bentuk 4,5 kali 10 pangkat 9 kilometer. Lalu 602 sektilium molekul dapat dinyatakan dalam bentuk 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Nah, cara penulisan bilangan berpangkat ini ditemukan oleh René Descartes yang biasa dipanggil dengan nama Cartesius. Sekarang kita masuk ya ke materi bilangan berpangkat. A pangkat N adalah bentuk umum untuk bilangan berpangkat. A adalah bilangan pokok dan N adalah eksponen atau pangkatnya. Contoh seperti ini, 2 pangkat 5, artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, kita masuk ya ke contoh selanjutnya, yaitu 6 pangkat 4. 6 kali 6 kali 6 kali 6. Nah, sekarang kita masuk ke bilangan negatif yang dipangkatkan dengan 6. Seperti ini. Nah, karena negatif dikali negatif adalah positif, dan di sini pangkatnya adalah genap, maka hasilnya adalah 5 pangkat 6. Nah, bagaimana dengan bilangan negatif yang dipangkatkan bilangan ganjil seperti negatif 7 pangkat 3? Nah, kalau kita kali berulang sebanyak 3 kali, maka negatif dikali negatif akan menjadi positif, lalu positif dikalikan negatif akan menjadi negatif. Sehingga hasilnya adalah negatif 7 pangkat 3. Nah, untuk menghitung operasi-operasi pada bilangan berpangkat, tentu kita membutuhkan beberapa sifat untuk mempermudah dalam perhitungan. Contohnya seperti ini. 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Maka terlebih dahulu kita uraikan, lalu kita kalikan, sehingga menjadi 2 pangkat 7. Nah, kalau kita lihat sekilas, sebenarnya untuk menentukan 2 pangkat 7 ini, kita tidak perlu menguraikan. Nah, kira-kira bagaimana ya caranya kalau kita tidak perlu menguraikannya? Nah, caranya yaitu dengan ditambah. Jadi kesimpulannya, jika suatu bilangan berpangkat memiliki bilangan pokok yang sama, lalu dikalikan, maka pangkatnya cukup kita jumlah. Jadi kesimpulannya, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Contoh yang pertama, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. Di sini kalau kita perhatikan, bilangan pokoknya sama yaitu 3. Sehingga kita bisa menggunakan sifat yang pertama, yaitu dengan cara menjumlahkan pangkatnya. Sehingga hasilnya 3 pangkat 6. Nah, sekarang kita ulang ya ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah 6 pangkat 3 dikali 6 pangkat 5
dikali 6 pangkat 2. Nah, kira-kira bagaimana nih cara mengerjakannya kalau bilangan pokoknya sama? Ya, betul. Pangkatnya cukup kita jumlahkan saja, sehingga hasilnya adalah 6 pangkat 10. Nah, kita masuk ya ke contoh yang ketiga. Di sini sudah mulai kompleks nih soalnya. Nah, caranya mudah. Kita kalikan koefisien 5 dengan 2. Lalu untuk bilangan pokok yang sama yaitu A, pangkatnya kita jumlahkan, dan B juga pangkatnya kita jumlahkan. Sehingga hasilnya adalah 10A pangkat 8, B pangkat 11. Nah, sekarang kita masuk ke sifat yang kedua. Nah, sifat ini berlaku untuk bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, tapi operasinya dibagi. Cara mengerjakannya cukup mudah. Kita ubah dulu ke bentuk pecahan, lalu kita uraikan, lalu kita coret, sehingga hasilnya 5 pangkat 4. Nah, kalau kita amati, sebenarnya tidak perlu ya kita uraikan seperti ini. 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 3 menjadi 5 pangkat 4. Kalau begitu, pangkatnya kita kurangi saja. Jadi kesimpulannya, jika A pangkat M dibagi A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M dikurang N. Sampai sini jelas ya? Untuk bisa memahami lebih dalam lagi tentang sifat kedua, kita belajar ya dari contoh soalnya. Contoh yang pertama, 7 pangkat 10 dibagi 7 pangkat 4. Nah, kita sudah tahu kan bahwa untuk kasus ini pangkatnya dikurang saja. Jadi hasilnya adalah 7 pangkat 6. Nah, bagaimana dengan contoh yang kedua? Karena bentuknya agak kompleks, kita ubah dulu jadi pecahan. Lalu untuk bilangan pokok yang sama, kita kurangi pangkatnya. Sehingga hasilnya X pangkat 2 dikali Y pangkat 2. Nah, sekarang kita masuk ya ke sifat yang ketiga. Sifat ini ada jika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Nah, cara mengerjakannya cukup mudah. 3 pangkat 4 kita uraikan dulu. Di sini kan 3 pangkat 4 dipangkatkan 2, artinya 3 pangkat 4-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Nah, kita uraikan sehingga hasilnya menjadi 3 pangkat 8. Jadi kesimpulannya, jika ada suatu bilangan berpangkat lalu dipangkatkan, maka pangkatnya cukup dikali saja seperti ini. Nah, kita pelajari ya contohnya. Di sini contoh yang pertama, 3 pangkat 2 dipangkatkan negatif 4. Nah, di sini 3 pangkat 2 dipangkatkan negatif 4, pangkatnya cukup dikali, sehingga hasilnya jadi 3 pangkat negatif 8. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, di sini caranya cukup mudah. Nah, karena di sini bilangan negatif yang dipangkatkan 4, maka kita kerjakan dulu yang ditanda kurung. Nah, negatif 2 pangkat 4 karena 4 itu genap ya. Jadinya 2 pangkat 4 alias bilangan positif. Lalu kita kalikan dengan negatif 3. Sehingga hasilnya 2 pangkat negatif 12. Nah, sekarang kita masuk ke sifat yang keempat. Sifat yang keempat berlaku jika di dalam bilangan berpangkat ada operasi perkalian. Contohnya 4 kali 2 pangkat 3. Nah, untuk membuktikannya, kita kali 4 dengan 2 secara berulang sebanyak 3 kali, lalu 4 dan 2-nya kita pisahkan, lalu kita ubah jadi bilangan berpangkat, sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa jika ada suatu bilangan A kali B dipangkatkan M, maka nilainya sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, sekilas mudah ya, kita masuk ke contoh soal.
Nah, 4 Pi² dipangkatkan 3. Artinya, kita pakai sifat keempat sekaligus sifat ketiga. Jadi 4 kita pangkatkan 3, P kita pangkatkan 3, lalu Q kita kalikan menggunakan sifat yang ketiga. Nah, lalu untuk bilangan bulat harus dijabarkan sehingga menjadi bentuk yang lebih sederhana seperti ini. Kalau P pangkat 3 sudah tidak perlu. Lalu Q kita kalikan ya, jadi 2 kali 3. Nah, jadi jawaban akhir adalah 64 kali P pangkat 3 kali Q pangkat 6. Materi sudah selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.